Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Asik. Di video sebelum ini tadi udah bahas operasi matriks bagian pertama tentang penjumlahan dan pengurangan. Buat yang belum tahu, cek langsung video pojok kanan atas. Di situ udah disediain pas PDKT matriks sama operasi matriks yang bagian pertama. Sekarang kita masuk ke dalam operasi matriks yang kedua, yaitu tentang perkalian matriks. Nah, jadi di perkalian matriks ini ada dua ya. Yang pertama ada perkalian matriks, ini nggak skalar, bukan skalar ya, skalar, nggak ada E-nya ya. Saya tipe gitu ya. Oke, jadi kalau perkalian matriks skalar, simpel sebetulnya. Ini ada skalar ya, kita kalikan aja semuanya elemennya nih gitu ya. K ini kita kalikan semua elemen. Jadi K dikali elemen A, elemen B, dan seterusnya. Ya, kira-kira beginilah. Simpel sebenarnya perkalian skalar. Mungkin biar nggak bingung, kita langsung aja ke contoh soal. Oke, contoh soal yang kedua adalah ini, ya, perkalian skalar. Diketahui ada matriks. Nah, kalau skalar ini bebas, mau dia bentuknya matriks persegi atau persegi panjang, pokoknya bebas gitu ya. Pokoknya dia cuma mengalihkan semua elemen. Udah itu aja, titik nggak pakai koma, fix no debat pokoknya ya. Oke, jadi matriks A ada ini, kita harus nentuin 2A itu berapa sih gitu ya, alias 2 kali matriks A gitu ya. Jawabannya segini, dari mana gitu ya. Oke, pertama kita tulis dulu ya, 2A atau alias skalarnya 2 dikali matriks A. Kira-kira begini. Ya, skalarnya 2 dikali matriks A. Ingat, perkalian skalar adalah mengalihkan skalarnya dengan semua elemen yang ada di dalam matriks. Jadi, ya bisa dibilang bahwasannya skalar ini mengajarkan konsep keadilan gitu ya. Konsep keadilan. Jadi 2 kali min 1, 2 kali 0, 2 kali 5. Seperti itu. Nah, kira-kira begini. 2 kali min 1 gitu ya, 2 kali 0, 2 kali 5, 2 kali 2, dan seterusnya. Oke, kita kerjain satu-satu ya. Nah, oke. Nah, 2 kali min 1, berapa nih? Min 2 ya. Sekarang 2 kali 0. 0, oke. 0-nya jelek banget. Nah, begini. Nah, tuh. 2 kali 5, 10 ya. Berarti 10. Ya, jadi saya sering ngerjainnya dari kolom gitu ya. 2 kali 2, 4 gitu ya. 2 kali 4, 8. 2 kali min 6, min 12. Jadi benar ya, hasilnya adalah min 2, 0, 10, 4, 8, min 12. Kira-kira kalau tulisan rapinya begini. Gitu. Min 2, 4, 0, sorry, min 2, 0, 10, 4, 8, min 12. Gitu ya. Oke, jadi untuk perkalian skalarnya ya udah begini aja, min 2, 0, 10, hasilnya 4, 8, min 12. Jadi begitu. Pokoknya ingat kalau skalar kita diajarkan konsep keadilan, mengkalikan skalarnya dengan seluruh elemen. Udah itu aja. Titik, fix, no debat. Oke, sekarang kita ke perkalian dua matriks. Jadi ini nih yang emang paling ngeselin menurut saya dan bikin kita harus fokus banget, harus memberikan perhatian lebih lah untuk ini. Ya, jadi perkalian dua matriks ini adalah kita ya secara tidak langsung membuat matriks baru dari ordo yang ada nilai yang sama. Baik nanti nilai barisnya sama di matriks pertama dan juga nilai kolomnya sama di matriks yang kedua. Gitu ya. Jadi misalkan nih ada matriks pertama ordonya misalkan M kali N. Ya. Jadi di sini N-nya jadi kolom. Nah, sekarang ada matriks B. Nah, matriks B ini N-nya yang jadi baris. Dikali berapa gitu misalnya. Nah, nanti dari hasil perkalian ini kita bikin matriks baru. Yaitu hasil dari kolom matriks pertama, baris matriks pertama dan kolom matriks kedua. Jadi nanti ordonya harus dari sini gitu ya, M kali P. Nah, cara mengkalikannya ya kebetulan ordonya sama nih ya. Ordo matriksnya. Nah, sebenarnya di dalam perkalian matriks ini, kita nggak mesti harus matriks persegi. Bisa aja matriks persegi panjang gitu ya. Tergantung apakah nanti dia ordonya sama atau berbeda gitu ya.
Nanti mungkin kita tunjukin di contoh soal. Jadi cara mengalikannya, kita kalikan dulu baris dari matriks pertama dengan kolom di matriks kedua, gitu ya. Jadi A kali B kali P dengan R, maka sehingga membuat elemen 1, gitu ya. Nanti A kali Q, B kali S, gitu ya, ke arah sini. Terus C kali P, D kali R, capek deh, enggak, maksudnya capek DR, gitu ya. Terus C kali Q, D kali S, berarti CQ plus DS. Jadi gitu cara mengerjakannya. Bingung ya? Emang nih ngeselin banget nih ya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Nggak asik kalau kita di dalam matematika nggak menerima tantangan. Jadi tantangan perkaliannya adalah seperti ini. Banyak sekali gitu ya. Oke, kalau mengerjakan perkalian dua matriks sebenarnya simpel. Yang pertama, kita PDKT dulu. Apakah ordonya bisa dibuat matriks baru atau enggak? Kalau dia nggak bisa dibuat matriks baru, berarti perkalian tidak berlaku. Oke, mungkin kita ke A kali B dulu aja kali ya. Nah, untuk perkalian A kali B. Pertama kita ke A kali B dulu, ya. Matriks A ini ordonya berapa sih gitu ya? Coba kita lihat ya. Ada berapa baris yang horizontal mendatar? 1, 2, 3. Ada 3 baris ya, berarti di sini ordonya 3 kali. Berapa kolom? 1, 2. Oh, ada 2 kolom, berarti 3 kali 2. Ini matriks ordo yang pertama. Sekarang yang kedua nih. Yang B, oke. Ada berapa baris yang mendatar ya? Kita lihat. 1, 2. Oh, ada 2, berarti ada 2 baris. Nah, sekarang berapa kolom? 1, 2, 3. Oh, ada 3 kolom. Nah, oke. Kita lihat di matriks pertama, kita lihat di kolomnya. Dan di matriks kedua, kita lihat nilai barisnya. Apakah keduanya nilainya sama? Nilainya sama ya? Sama. Artinya apa? Matriks ini nanti bisa membuat matriks baru, yaitu matriks perkaliannya. Gitu ya. Itu cara kerja perkalian dua matriks gitu ya. Jadi kita lihat dulu untuk matriks pertama kita lihat kolomnya, untuk matriks kedua kita lihat barisnya. Apakah nilai kolom sama dengan nilai baris? Gitu ya. Ternyata di sini sama, yaitu 2 gitu ya, sama. Maka kita bisa membuat perkaliannya. Itu maksudnya. Perkaliannya berapa? Ya udah sisanya. Di sini ada 3 gitu ya barisnya. Berarti di sini nanti matriksnya barisnya ada 3. Kolomnya nih ada 3 juga. Oh, nanti matriks perkaliannya itu ukurannya 3 kali 3. Nggak mau tahu, pokoknya 3 kali 3. Jadi seperti itu cara menentukan apakah dia bisa dikali atau enggak. Gitu. Jadi pelan-pelan seperti ini kita bedah satu-satu dulu aja. Oke, seperti itu ya. Kira-kira kalau tulisan rapihnya begini. Nah, gitu. Karena ini sama, gitu ya, maka kita buat perkalian. Dari matriks sisanya nih, sisa barisnya gitu ya. 3 dan 3. Kebetulan sama gitu ya, 3 kali 3. Oke, langsung aja kita kerjain karena bisa dikalikan untuk bagian A kali B gitu ya. Nah, matriks A-nya kita tulis ya. Saya di sini menggunakan font yang berbeda. Nah, seperti ini. Biar bisa dikalikan. Oke. Kira-kira saya mau kerjain dulu yang bagian mana ya? Oke, yang bagian ini ya, baris pertama kolom ke pertama gitu ya. Kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama dulu nih. Oke. Ya, 1 kali min 1 gitu ya. 1 kali min 1 berapa? Min 1, berarti nanti di sini min 1. Gitu ya. Ditambah 2 kali 3 berapa? 6. Jelas ya? Sekarang kita pindah kolomnya. Kita pindah kolomnya ke kolom yang kedua. Jadi ini untuk elemen baris pertama ya. 1 dikali 2 berapa?
2 gitu ya. 2 dikali 2. 4. Oke, jelas ya. Sekarang kita pindahin lagi kolomnya. Nih, kita pindah. Set, pindah. 1 min 4. Oke, 1 dikali min 1. Min 1. Ditambah ya. 2 kali 4. 8. Nah, begitu. Ya, ini untuk elemen pada baris pertama, gitu ya. Sekarang kita beranjak pada baris yang kedua, ya. Sebentar. Kita beranjak pada baris kedua nih. Konsepnya sama seperti tadi, ya. Baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua. Nah, begini. Oke, pelan-pelan ya. 3 kali min 1. Min 3. Oke. Ditambah ya. 4 kali 3 berapa? 12. Nah, selesai untuk elemen pertama di baris kedua. Sekarang kita beranjak ke kolom yang kedua. Kolom yang kedua. Nah, 3 kali 2 berapa? 6 ya, berarti 6. Ditambah 4 kali 2, 8. Nah, udah selesai nih. Kita beranjak kepada kolom ketiga sekarang. Oke. Nih. 3 kali min 1 berapa? Min 3 gitu ya. Ditambah 4 kali 4 berapa? 16. Nah, kita udah selesai nih di baris kedua. Sekarang kita selesaikan di baris yang ketiga gitu ya. Nah, kita baris ketiga. Jadi 1, 0 nih ya. Kita kalikan di kolom pertama dulu. 1 kali min 1 berapa? Min 1. Ditambah 0 dikali 3 berapa? Ya 0 lah gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kolom yang kedua. Nah, nih. Oke, 1 dikali 2 berapa? 2 lah ya. Ditambah 0 kali 2 berapa? Ya 0 gitu ya. Oke, selesai di kolom kedua. Sekarang kita beranjak di kolom yang ketiga. Nah, min 1 sama 4. Oke, 1 kali min 1 berapa? Min 1 ditambah ya 0 kali 4. Ya 0 dong gitu ya. Oke, nah udah selesai semuanya. Gitu ya. Itu cara mengalihkannya ya. Perhatikan baik-baik tadi. Jadi kita cuma mengalihkan, pertama kita pilih baris dulu, baris mana gitu ya. Misalkan baris pertama dulu, baru kita kaliin masing-masing kolom. Jadi baris pertama kali kolom pertama, baris pertama kolom kedua, dan seterusnya. Bergantian. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang ya udah kita tinggal jumlahin aja ya. Oke. Kita jumlahin. Ya. Min 1 tambah 6, alias 6 kurang 1, berapa? 5, gitu ya. Saya ke bawah ya, ke kolom. Min 3 tambah 12, alias 12 dikurang 3, berapa? 9. Oke. Min 1 tambah 0, min 1. Sekarang, 2 tambah 4, 6 ya. 6 tambah 8, berapa? 14. Oke. Terus 2 tambah 0. 2 ya. Nah, sekarang yang kolom ketiga. Min 1 tambah 8. Alias 8 dikurang 1 deh. 7 ya.
16 dikurang 3 atau min 3 tambah 16 gitu ya. Berapa? 13. Min 1 tambah 0, min 1. Nah, simpel ya. Sesimpel itu. Jadi ini hasil matriksnya. Benar apakah dia ordo 3 kali 3? Coba kita cek. Ada berapa baris? 1. Sebentar, saya ubah kursor dulu. 1, 2, 3. Ada 3 baris gitu ya. Sekarang kolomnya 1, 2, 3. Oh, ternyata benar. Dia sudah berbentuk matriks baru yaitu ordo 3 kali 3 gitu ya. Jadi ini hasil perkalian matriks A kali B. Nah, kalau tulisan rapinya ya, saya mau tulisan rapi biar kalian jelas gitu ya. Kira-kira begini. Jadi ini hasil tadi kaliin satu-satu gitu ya. Saya jadikan seperti ini dulu. Nah, ya seperti ini. Lalu hasilnya adalah 5, 9, min 1, 6, 14, 2, 7, 13, min 1. Seperti itu. Jadi untuk hasil matriks A kali B, itu ordo 3 kali 3, yaitu sekian. Ya, sudah dijelaskan. Nah, sekarang, ya, untuk contoh yang kedua, tadi apa ya? B kali C, kalau nggak salah ya. B kali C. Nah, kita PDKT lagi. Oke. B kali C. B tadi berapa ordonya? Ada 2 baris dan 3 kolom. Berarti B-nya 2 baris dan 3 kolom. Sekarang C-nya ada berapa baris? 1, 2. C-nya ada 2 baris dan 1 kolom. Nah, kita lihat kita lihat kolom di matriks pertama yang ini dengan baris di matriks kedua yang ini. Nilainya sama nggak sih? Berbeda gitu ya, berbeda. Beda gitu ya, saya tulis ya. Kenapa? Yang satu nilainya 3, yang satu nilainya 2. Ya, beda ya. Kalau berbeda, dia nggak bisa memiliki matriks baru. Jadi tidak bisa, tidak ada matriks baru. Matriks baru. Nah, kalau nggak ada matriks baru, artinya apa? Tidak bisa dikalikan. Gitu ya. Jadi itu cara PDKT-nya gitu ya. Nah, tidak bisa dikalikan. Jadi kalau bentuk ininya berbeda, ya, jadi kita bedah dulu ordonya, lihat ujung dengan ujungnya, seperti ini. Kalau dia beda, nggak bisa buat matriks baru, alias nggak bisa operasi perkalian. Tidak bisa digunakan operasi perkalian. Kalau tadi kasusnya ininya sama nih, misalkan di sini 2 dan 2, maka bisa bentuk operasi baru gitu ya. Bisa menggunakan perkalian. Kalau tulisan rapinya kira-kira begini. Gitu ya. Tidak bisa membuat matriks baru. Karena tidak sama, maka matriks B kali C tidak bisa dikalikan atau operasi perkalian tidak berlaku. Coba aja deh gitu ya. Kalau kita kaliin langsung. Min 1 baris pertama kita kalikan dengan kolomnya nih. Min 1 kali 1, 2 kali 2. Min 1 temennya nggak ada gitu ya. Berarti ya udah nggak bisa dikalikan. Gitu maksudnya. Oke, seperti itu ya untuk kasus perkalian matriks. Nah, mungkin itu aja. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta subscribe dan dukung channel ini menjadi channel yang bermanfaat dan bisa memberikan bahwasanya vibes matematika itu tidak menyeramkan gitu ya, bisa santai seperti ini. Nah, buat kalian yang bingung mungkin dari video-video sebelumnya atau apapun itu, kalian bisa komen di bawah ya, komen aja ya, atau mungkin bisa DM Instagram saya yang sudah dicantumkan di kolom deskripsi. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, maaf jikalau saya ada banyak-banyak kesalahan dalam bertutur kata. Salam matematik cuy, semangkuy. Selalu belajar matematika dengan santuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.